Halo Jelata, hai peasant. Kali ini saya akan mengajak kalian nostalgia ke masa lalu saya, yaitu ke Museum Wahana Rata Yogyakarta. Letaknya nggak jauh kok, nggak sampai 100 meter dari alun-alun lor atau alun-alun utara kota Yogyakarta. Tinggal jalan sedikit ke barat, kalian akan menemukan bangunan ini. Sebelum masuk, pelajari dulu denahnya supaya kalian tidak tersesat. Nah, kalau udah, kita masuk lewat pintu yang di sebelah sini. Kalau kalian belum beli tiket, kalian bisa beli tiket di dekat alun-alun tadi, atau di dalam sini juga bisa, di sebelah kiri kita. Sekalian menitipkan barang kalian. Sekarang kita ke ruang imersif. Halo juga Pak Jajar, terima kasih masih mengenali saya. Di ruangan imersif ini kita akan diberitahu sejarah mengenai datangnya kereta-kereta itu ke Pulau Jawa. Selanjutnya di ruangan ini kita akan diperlihatkan beberapa kuda yang terkenal dan juga alat-alat yang biasa digunakan untuk menunggang kuda. Informasi ini tentunya sangat berguna untuk kalian yang mungkin belum pernah menunggang kuda atau tidak pernah naik kereta kuda. Gak cuma itu, di museum ini kita juga bisa main game interaktif. Saya langsung coba game balapan ini yang bisa dimainkan oleh single ataupun double player. Waktu main, pastikan tangan kalian tuh bebas ya, jangan sampai kayak saya gini, sambil ngerekam sambil main. Karena ternyata kursornya gitu, atau pengendalinya tuh pakai tangan guys. Jadi agak kerepotan kalau sekalian sambil merekam. Game ini cocok buat kalian yang sangat kompetitif. Kalau mau dan gabut, kalian juga bisa mengalahkan skor-skor yang ada di leaderboard guys. Intinya mohon maaf banget kalau kameranya jadi kemana-mana, karena saya pakai tangan saya untuk main guys. Kenapa jadi saya ya? Formal banget sama kalian. Kalian kan rakyat jelataku, aku pakai aku aja deh mulai sekarang. Oke, next, ini adalah ruangan untuk menyimpan seragam-seragam dari para kusir atau pengendali kuda. Lalu yang di tengah ini adalah tandu untuk membawa penumpang ya. Selain itu di ruangan ini kita juga ada video yang memperkenalkan tentang sumbu filosofi kota Yogyakarta, dimulai dari Gunung Merapi hingga Pantai Selatan. Dan ada juga meja kursi yang cukup banyak serta alat gambar yang cocok untuk orang yang terinspirasi untuk berkarya atau orang yang melakukan karya wisata. Keluar dari ruang ini kita akan menemukan ruang konservasi, di mana di depannya tertulis bahwa jelata kayak kalian tuh dilarang masuk. Selanjutnya kita akan menyusuri selasar yang berisi kereta-kereta yang memang menjadi atraksi utama dari museum ini. Berjalan di sepanjang koridor ini saya merasa nostalgia itu seperti mengingatkan saya pada masa lalu, di mana saya sering berjalan-jalan dengan keluarga saya untuk mengunjungi rakyat-rakyat jelata seperti kalian. Di zaman itu mungkin belum ada mobil, atau kalau ada mungkin jumlahnya sangat sedikit. Dan kereta-kereta yang ditarik pakai kuda inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya mobil yang kalian lihat sekarang ini. Kebanyakan kereta yang ada di sini adalah berasal dari Eropa. Ada yang diberikan kepada keluarga kerajaan, atau ada juga yang dibeli dari perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa. Oleh karena itu harganya udah pasti mahal. Dan yang punya, ya kalau gak keluarga kerajaan, ya keluarga-keluarga ningrat kayak aku, ataupun keluarga-keluarga pengusaha. Pengusaha pun tentunya bukan pengusaha yang sembarangan. Cukup dengan area selasar, kita akan masuk ke area stable. Tenang, ini cuman simulasi stable kok. Cuman simulasi kandang kuda, jadi pastinya bersih dan gak bau ya. Di sini Pak Jajar menjelaskan tentang dari mana asal kuda itu, lalu bagaimana mengembangbiakkan kuda, dan bagaimana memilih kuda yang terbaik. Setelah terpilih kuda-kuda terbaik, kita juga diajarkan tentang cara merawat kuda, apa saja pakannya, dan siapa kuda favorit Sri Sultan Hamengkubuwono. Kaget, saya kira itu kuda beneran. Di infografis ini dijelaskan karakteristik kuda yang baik, mulai dari kepala hingga kaki. Dari stable kita bergeser ke gedung utama. Selain tambahan koleksi kereta, di gedung utama ini juga ada informasi-informasi tambahan lain. Seperti contohnya urutan iring-iringan saat melakukan tedak loji atau kunjungan kenegaraan. Aku agak lupa ya, aku tuh berada di urutan yang mana, tapi yang jelas bukan di paling depan ataupun di paling belakang, karena keluargaku dan kehidupanku sangatlah berharga. Alur perjalanan di gedung utama ini tuh dibuat seperti angka 8 gitu, supaya bisa mengelilingi semua area dan juga mendapatkan informasi yang mendetail tentang berbagai macam sejarah dan juga informasi tambahan. Melihat foto-foto sejarah keluarga kerajaan seperti royal wedding dan juga mangkatnya sultan tuh seakan mengingatkan aku pada kehidupan aku di masa lalu. Oh ya, sekelas info, museum ini tuh didirikan pada tahun 1985 dan hingga sekarang koleksinya tuh ada sekitar 20-an
hampir 30-an gitu. Sedangkan nama Wahana Rata sendiri berasal dari dua kata, yaitu wahana yang artinya kendaraan dan juga roto yang artinya kereta. Di gedung utama ini tuh tersimpan dua kereta yang paling dikeramatkan di keraton, yaitu yang pertama Kanjeng Kiai Garuda Yaksa, yaitu yang ini yang ditarik oleh 8 kuda dan berlapis emas yang merupakan kendaraan resmi kerajaan di zaman lampau. Dan ada juga kereta Kanjeng Nyai Jimat yang merupakan kereta pertama kerajaan Ngayogyakarta. Yang kedua memang tidak aku tampilkan karena memang tidak boleh mengambil gambar ataupun video dari kereta Kanjeng Nyai Jimat tersebut. Nah, begitulah guys perjalananku di Museum Wahana Rata ini untuk nostalgia. Gimana, seru kan? Kalau kalian tertarik untuk datang ke museum ini silahkan saja karena harga tiketnya murah banget, cuma 20 ribuan aja. Itu pun per tanggal 18 Juni 2025. Jadi kemungkinan naiknya masih agak jauh. Harga tersebut tentunya worth it banget karena selain get to know about my past life, kalian membantu konservasi kereta-kereta antik, kalian juga akan mendapatkan foto-foto lucu seperti ini. Boleh banget lo tag foto sebanyak-banyaknya kalau kalian lagi nggak antri, oke? So see you on the next video guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Bye!